Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar Anda pemirsa Dakwah Sulsel? Semoga selalu sehat, semoga selalu tetap semangat untuk melalui hari-hari di Ramadan kita. Insya Allah, Allah memberikan panjang usia, Allah memberikan panjang umur, sehingga kita bisa menuntaskan 1 bulan penuh Ramadan kita tanpa ada kendala satu apapun. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan kita bisa mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan ya pemirsa Dakwah Sulsel semua. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, seperti biasanya Dakwah Sulsel di setiap sorenya pukul 16.00 sampai nanti berakhirnya acara, kita hadir dengan program spesial selalu di sore Ramadan untuk menemani senja Ramadan Anda, kalau bahasa anak gaul sekarang ya, senja Ramadan. Dan insya Allah sore Ramadan kita ini akan lebih bermakna bersama Dakwah Sulsel. Dan buat pemirsa yang belum klik tombol like, silahkan klik tombol like sebagai dukungan terhadap syiar dakwah kita. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk menyebarkan konten-konten dakwah dari Dakwah Sulsel. Yang punya media sosial, ayo sekarang kita sebar konten dakwah ini, kita sebar siaran kita ini, sehingga siaran dakwah dari Dakwah Sulsel ini bisa menyebar kemana-mana, insya Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita menyebar konten dakwah ini bisa menjadi ladang pahala buat kita di bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, syiar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali nih saya hadir dengan syiar Ramadan edisi spesial. Bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak spesial ya, spesial juga. Sekarang formatnya seperti kalau yang setia mengikuti syiar Ramadan ini, beberapa hari yang lalu saya hadir dengan 4 orang pemateri dari wilayah Selatan Makassar. Ya, sekarang saya juga hadir lagi kembali membawa 4 orang pemateri. Kalau kemarin dari wilayah selatan, sekarang dari wilayah utara, ya, dari wilayah utara Makassar. Alhamdulillah sudah ada 4 orang pemateri yang terhubung dengan kami dari ruang Zoom. Dan insya Allah kita akan membahas tentang, ya ini temanya agak sensitif nih ya. Tapi rugi loh kalau tidak diikuti temanya. Kita akan membahas tentang riba sebagai pilar ekonomi yang rapuh. Sekali lagi, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah riba sebagai pilar ekonomi yang rapuh. Dan kami mengundang kepada pemirsa Dakwah Sulsel yang ingin memberikan komentar, yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda, ketik pertanyaan Anda di kolom live di YouTube, ya, YouTube Dakwah Sulsel. Insya Allah akan kita bahas bersama dengan 4 orang pemateri kita. Rugi loh kalau kita tidak berusaha untuk membongkar ya ilmu dari para guru-guru kita di kesempatan sore hari ini. Baik, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber kita dari utara Makassar ya. Ini tidak terlalu jauh. Kalau kemarin dari selatan Makassar lumayan jauh tempatnya ya, sekarang tidak terlalu jauh. Ya, kita di sini sudah kehadiran pemateri-pemateri kita. Ya. Kita sapa dulu ya sebelum nanti kita masuk ke talkshow kita. Ada Ustadz Mursalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bisa cek sound dulu, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di Maros, Ustadz ya? Bagaimana kabarnya Maros, Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Kalau pemirsa Dakwah Sulsel nanti yang bukan orang Makassar sempat jalan ke Makassar, singgah-singgah di Maros. Maros itu terkenal dengan roti Maros. Oke, sekarang kita ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Ilham? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ini paling dekat dari Makassar, Ustadz ya? Iya. Iya, masih ring satunya Makassar, di Mandai. Iya. Oke, sekarang kita ke Ustadz Muhammad Sarjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling jauh ya, di Pangkep. Ya, sekitar berapa ya Pangkep dari Makassar? Sekitar 30 kilo mungkin. 50 kilo. Oh, 50 kilo. Ya, sekitar 50-an kilo dari di Pangkep. Ini terkenal dengan ikannya yang segar-segar yang ada di Pangkep. Jadi kalau pemirsa Dakwah Sulsel pengen ikan yang segar, ya silahkan nanti ke Ustadz Sarjan Siap Layani. Dan tuan rumah kita yang paling dekat, Ustadz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Ustadz. Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, semoga Anda yang sedang memantau siaran kami di Dakwah Sulsel di program Syiar Ramadan, kondisinya seperti kami yang ada di sini, tetap semangat dan insya Allah akan berbagi tentang materi yang tentang riba sebagai pilar ekonomi yang erat. Baik, pemirsa Dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa sistem ekonomi kita sekarang sulit sekali terlepas dari yang namanya riba. Karena memang kita menggunakan sistem ekonomi bukan ekonomi syariah, tapi sistem ekonomi bukan ekonomi syariah, tapi sistem ekonomi kapitalis. Saya pengen ke Mandai dulu nih, ke Ustadz Ilham. Ustadz, ini kan riba ini, kalau sekarang ya namanya negeri plus 62 itu negeri yang banyak sekali produksi istilahnya, Ustaz. Kayak misalnya kenaikan harga, tidak dibilang kenaikan harga, tapi dibilang penyesuaian harga. Nah, kalau banjir tidak dibilang banjir, tapi dibilang ada genangan air. Nah, riba juga kayak gitu, Ustaz. Pengalaman saya ya, tidak dibilang riba. Biasa ada orang, ini bukan riba, Pak. Ini cuma bunga. Nah, ini bukan riba, Pak, tapi ini tanda terima kasih saja. Bukan riba ini, cuma tanda terima kasih. Bisa Ustadz Ilham memberikan pencerahan kepada pemirsa Dakwah Sulsel, apa sebenarnya yang dimaksud dengan riba? Biar kita clear nih, Ustadz. Apakah riba dengan bunga itu sama, riba dengan tanda terima kasih itu sama, atau seperti apa? Silahkan Ustadz Ilham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, kita kembali bermuajah di live ini. Jadi kalau memang berkenaan dengan riba, memang sangat indah namanya bunga ya. Padahal kalau bunganya ini sebenarnya sangat busuk. Ya, mungkin disebut bunga supaya orang bisa tertarik karena rata-rata bunga itu harum. Tapi pada dasarnya riba ini sebenarnya secara bahasa itu adalah aziyadah, adalah tambahan. Namun ini secara bahasa tidak bisa dijadikan sebagai patokan khusus dalam hal karena tidak semua tambahan itu adalah riba. Maka kita membutuhkan makna syariah atau menurut istilah syariah. Dan yang paling lengkap itu ada di dalam kitab Abdul Aziz Al-Qayyad. Karangan Abdul Aziz Al-Qayyad dalam kitabnya Syarikat. Itu disebutkan ar-riba huwa kullu ziyadatun li ahadil muta'aqidain fi aqdil muawidah min ghairi muqabil. Jadi riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran. Dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti. Yang kedua, au huwa az-ziyadatu bi muqabilil ajli. Adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Jadi kalau di sini berarti ada dua riba, ada riba fadl. Jadi yang pertama itu disebutkan tambahan dari dalam akad dua orang yang berakad, itu tambahan dalam dua orang berakad, kemudian satunya mendapat tambahan, satunya tidak. Ini namanya riba fadl, masuk dalam riba fadl. Sementara pengertian yang kedua tadi itu pengganti dari waktu, itu adalah riba nasia. Riba nasia. Riba nasia ini adalah riba yang
memiliki jenjang waktu. Jadi dia bertambah pembayarannya dikarenakan karena waktu. Ya. Nah, inilah yang pengertian yang paling pas untuk menurut kita tentang riba sebenarnya. Namun perkembangan di masyarakat, perkembangan di transaksi, di muamalah itu sangat banyak sekali bentuknya, dan ini perlu kita kaji sama-sama karena jangan sampai melenakan kita, atau bahkan ada bahasa-bahasa seperti yang disebut tadi oleh host, itu bahasa-bahasa yang sebenarnya mengecoh kita. Seperti KPR, itu katanya ini bank yang belikan, padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan. Baik, Ustaz. Ilham, berarti mau apapun dibilang namanya ya, tetap kalau ada kelebihan seperti yang Ustaz Ilham jelaskan tadi, berarti itu termasuk riba, Ustaz. Iya, betul begitu. Jadi dua pengertian ini masing-masing memiliki kata ziyadah. Jadi masing-masing ada tambahan. Jadi salah satu di antara yang berakad itu mendapatkan tambahan. Ya, jadi seperti itu. Baik itu dalam pertukaran ya. Jadi ini namanya riba fadl. Ya. Nah, dalilnya jelas sekali. Hadis larangan tentang riba fadl itu sangat jelas. Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burri wal birri wasyairu bisyair, ya, wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin sawaun bi masal bi sawain yadam biyadin. Fa idza khutulifat hadhil asnaf fabu'u kaifa syi'tum idza kana yadam biyadin. Jadi emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, serta kurma dengan kurma dan garam dengan garam yang sejenis. Harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan kontan dan tidak berbeda jenis-jenisnya. Maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan. Jadi jika dia ditukar dengan berbeda jenisnya, maka boleh sesuka kita tetapi harus kontan. Jadi jenis ini barang-barang yang riba ya, barang-barang yang kalau kita perjualbelikan atau transaksi, inilah yang disebut dengan riba fadl. Ya, kasih. Baik, Ustaz Ilham. Ya. Jadi kita sudah dapat pencerahan pemirsa Dakwah Sulsel bahwa jangan terkecoh dengan berbagai macam istilah yang berusaha untuk memanis-maniskan riba tadi ya. Entah itu namanya bunga, entah itu namanya KPR, entah itu namanya ya macam-macam lah nama yang berusaha untuk disematkan kepada riba, sehingga riba itu seolah-olah menjadi hal yang indah, padahal sebenarnya riba itu ya yang seperti Ustadz Ilham tadi katakan, ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ini semakin menarik. Saya ke materi kita yang paling jauh, yang ada di titik 50 km dari Kota Makassar. Ya, kepada Ustadz Sarjan. Ustadz, tadi Ustadz Ilham sudah menjelaskan bahwa riba ini adalah satu hal yang diharamkan oleh Islam. Sekarang jadi penasaran nih, kenapa riba itu kenapa riba itu kemudian bisa memberikan efek apa yang bisa ditimbulkan di tengah masyarakat ketika masyarakat itu digerogoti oleh riba? Bukankah ketika misalnya Ustaz ya, saya pinjam 1 juta misalnya, ya ini kan tanda kan tidak apa-apa, kita sama-sama untung, kan cuma sedikit saja tambahnya, mungkin cuma 1.050.000, ya kan, dari 1.050.000 itu tidak ada ya, ini sebagai tanda-tanda terima kasih lah 50.000 itu. Kira-kira efek apa sebenarnya Ustaz yang akan diderita oleh masyarakat ketika riba itu menjadi satu hal yang membudaya atau satu hal yang banyak ditemukan di tengah masyarakat? Silakan Ustaz Sarja. Ya, baik, terima kasih pemirsa Dakwah Sulsel dalam program Syiar Ramadan sore hari ini. Tentu kalau berbicara mengenai riba dan dampaknya ke masyarakat, nah di sana salah satu motivasi kenapa masyarakat misalnya tadi ilustrasinya ada nilai-nilai tertentu yang mereka pinjam ya untuk
salah satu motivasinya adalah untuk investasi biasanya. Atau misalnya yang paling sederhana, karena tidak memiliki dana yang lebih, ya harus dipakai untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, itu yang paling paling sederhana dari motif seseorang mengapa dia misalnya tidak punya ataukah meminjam sesuatu atau uang dalam hal ini. Nah, oleh karena itu di sini perlu diketahui bahwa dengan motivasi semacam ini masyarakat sebenarnya harus memahami, ya, setelah tadi diberikan informasi mengenai apa itu riba dan kemudian posisinya di dalam Islam yang haram, maka di sana seharusnya masyarakat harus memahami bahwa dengan pandangan Islam yang semacam ini, ya otomatis yang sebelumnya menginginkan hartanya itu bertambah, ya karena ingin investasi misalnya, atau berharap bahwa adanya kendaraan di depan rumah mereka, 1 atau 2 yang dihasilkan mungkin dari perkara-perkara yang ribawi, ya, maka sebenarnya di situ bukanlah penambahan harta, ya, atau secara spesifik sebenarnya itu bukanlah tambahan daripada kekayaannya, ya, karena pada hakikatnya mereka masih ngutang, ya, dan utang ini adalah utang ribawi, gitu, utang ribawi. Nah, tentu secara personal, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, yang kita tentu melihat faktanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang dosa besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, secara zahir sebenarnya mereka tidak bertambah hartanya, malah memang mereka menambah permasalahannya. Permasalahannya kepada sesama manusia karena utang yang dimiliki, dan tentu permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara sederhana. Nah, kemudian secara lebih luas, jika ya perbuatan ribawi semacam ini itu akut di tengah-tengah masyarakat, ya ramai orang melaksanakan aktivitas semacam ini dalam rangka memenuhi perekonomiannya. Kalau dia pengusaha, dia investasi dengan dengan sumber yang ribawi. Kalau dia rumah tangga misalnya, pemenuhan kebutuhan luxury-nya, ya, atau kebutuhan yang eksklusif itu, misal mobil, rumah mewah dan semacamnya, itu dari utang ribawi dan yang semacamnya, maka tentu ini akan merusak masyarakat, ya. Bisa diibaratkan, ya, tadi kan satu orang itu mengambil riba itu berdosa. Nah, kemudian setelah itu semua atau bahkan sebagian besar masyarakat juga melaksanakan perkara yang sama, maka otomatis ya dosa berada di mana-mana, gitu, ya. Artinya masyarakat secara keseluruhan melakukan dosa besar ini, yakni riba itu tadi, ya. Dan dampaknya memang bisa kita pahami bahwa dengan riba yang merajalela di tengah-tengah masyarakat akan terbentuk masyarakat yang sangat akan terbentuk masyarakat yang sangat ketergantungan dengan perkara-perkara yang semacam ini, perkara ribawi ini. Nah, ini juga akan berdampak pada bagaimana kehidupan mereka, ya, di tengah-tengah masyarakat. Satu keluarga misalnya, karena riba sudah ada dalam usaha mereka, riba sudah ada dalam unsur penghasilan mereka, sudah diganggu penghasilan mereka dengan unsur-unsur ribawi, maka tentu, ya, suasana nyaman, ya, atau kalau kita ingin berbicara lebih jauh, keberkahan yang ada di dalam sebuah keluarga itu tentu akan terganggu, mudah tersulut emosi, psikologi sang ayah dan ibu menjadi sangat rentan dengan hal-hal yang merusak rumah tangga. Terlebih lagi kalau secara sadar masyarakat itu
memang menggunakan ya utang-utang ribawinya itu untuk kemudian menghidupi dirinya. Nah, ini lebih parah lagi ya, karena dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam hidupnya. Nah, kalau kita ingin lihat ya kecenderungan masyarakat yang seperti ini akan merusak mereka secara kemasyarakatan. Dan dampaknya bisa kita lihat ya, ekonomi masyarakat itu akan sangat terganggu. Ya, bayangkan ya, harus melunasi cicilan setiap bulan. Memang ada penghasilan tetap, gaji dari kantor misalnya atau sebagai pegawai negeri, ya ada gaji tetap. Tapi itu sudah dikurangi dengan utang rumah tangga mereka yang ada unsur ribawinya. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat secara luas, ya, bahwa kegiatan ekonomi keluarga, berutang dan semacamnya memang wajar. Namun aspek ribawi yang ada di dalamnya itu tentu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir, jika masyarakat juga secara umum ya di dalamnya mereka berinteraksi dengan keharaman yang seperti ini, dosa besar yang seperti ini, maka tentu secara keseluruhan sebuah negeri atau bangsa juga berada pada ujung tanduk. Nah, terlebih kalau atas masyarakat, di bawah kemudian negara secara komunal ya berbangsa ini itu juga ternyata terjerat pada permasalahan yang sama, maka kira-kira bentuk masyarakat seperti apa yang akan hadir di hadapan kita. Nah, saya kira ini adalah sangat penting ya untuk difahami bersama bahwa riba ini sebenarnya spekulasi di dalamnya ataukah kegiatan ekonomi yang ada di dalamnya itu sangat berpengaruh besar dengan seluruh daripada kelompok, mulai dari keluarga personal, kemudian masyarakat, dan juga tentu pada kebijakan pemerintah. Saya kira bisa kita pahami seperti itu. Tadi ada insert menarik sekali dari Ustadz Sarjan, bahwa kalau misalnya riba itu sudah masuk ke rumah kita, ke rumah tangga kita, itu bisa mempengaruhi ke psikologis penghuni rumah. Iya. Berarti kalau ada suami istri yang sering bertengkar, ini perlu dicek ya. Mungkin ada sesuatu, ada riba yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Mungkin salah satunya seperti itulah. Ya. Berarti Ustadz Sarjan, riba ini kerugian yang ditimbulkan riba ini berarti bukan cuma untuk orang Muslim dong. Kalau dengar dari penjelasan Ustadz Sarjan tadi. Ya, tentu dampaknya pasti akan sangat luas. Terutama pada aspek misalnya kalau sebuah negara itu juga ternyata terjerat pada utang ribawi, ya pasti mereka akan berusaha melunasi utang tersebut, ya misalnya dengan cara kebijakan-kebijakan yang tidak populer ya, yang merugikan masyarakat, misalnya subsidi dihilangkan, yang dimana yang sebelumnya subsidi itu diberikan kepada rakyat akhirnya dihilangkan atau dihilangkan setengah ya, atau seperti apa dengan tujuan untuk membayar utang pokok ataupun utang ribawi dari sebuah negara gitu. Begitu juga di dalam sebuah keluarga, saya kira seperti itu juga. Mengapa misalnya sang anak ya sudah tidak bisa lagi memiliki fasilitas yang sebagaimana sebelumnya, misalnya memiliki kendaraan ya pada sebuah kasus misalnya. Kenapa? Karena ternyata kita harus berhemat, harus berhemat, keluarga harus berhemat karena adanya kewajiban kepada pihak lain yang ternyata itu adalah mengandung unsur ribawi. Seperti itu. Iya. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada tadi pengertian riba, kemudian Ustadz Sarjan juga sudah menjelaskan apa efek dari riba, semakin menarik diskusi kita. Dan saya kembali mengundang kepada pemirsa dakwah Sulsel yang ingin berinteraksi dengan kami, yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom chat dari ini ya, dari di kolom komentar YouTube. Insya Allah nanti pertanyaannya akan kita
baca. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sabar dulu ya pemirsa. Kita kasih kesempatan kepada Ustadz kita untuk memberikan gambaran global tentang rapuhnya ekonomi yang berbasis riba ini. Saya sekarang ke Ustadz Mursalim yang ada di Maros. Ustadz, kita sudah tahu tadi bahwa riba itu, sudah tahu pengertiannya tentang riba. Kemudian efeknya tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Sarjan ternyata ngerinya luar biasa. Tapi kenapa Ustadz ya, sampai hari ini orang itu masih kekeh untuk menggunakan sistem ekonomi yang basisnya ke riba ini? Kira-kira kenapa Ustadz? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sangat terang benderang itu menjelaskan di dalam Al-Quran terkait dengan keharaman riba. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di tafsir mana saja itu kemudian kita akan mendapati penjelasan bahwasanya riba ini adalah perkara yang haram. Dan kalau kemudian perkara yang haram berarti merupakan perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Apalagi seorang muslim itu punya prinsip 2H, halal atau haram. Jangan kemudian menjadi 3H, halal, haram, hantam semua. Sehingga riba yang jelas-jelas sudah haram itu kemudian malah tetap dihantam. Malah kemudian dijadikan sebagai pilar membangun sebuah perekonomian. Sehingga sebuah hal yang bukan hanya aneh, tetapi merupakan suatu hal yang sangat parah. Karena sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala jelas-jelas haramkan, justru kemudian dijadikan sebagai sebuah pilihan, bahkan menjadi sebuah dasar utama dalam membangun sebuah perekonomian. Tentu ada hal yang bermasalah di sini, dan setidaknya ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa justru kemudian sesuatu yang haram malah kemudian sepertinya merupakan sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang boleh dilakukan. Yang pertama itu adalah faktor kebodohan atau jahil. Karena ketidakpahaman, tidak tahu tentang hukum Islam, tentang ajaran Islam, sehingga kemudian melakukan pelanggaran. Karena tidak tahu tentang riba, akhirnya kemudian riba ini dilanggar, justru kemudian dilakukan. Padahal Imam Malik, penulis dari kitab Al-Muwatta itu telah menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan jual beli dan tidak mempelajari hukum seputar jual beli, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam perkara riba. Sehingga orang itu biasanya tidak sadar bahwa transaksi yang dilakukannya itu adalah riba, dan dia menganggap itu adalah jual beli biasa. Nah, disinilah kemudian keharusan bagi seorang muslim untuk senantiasa mengkaji agamanya, karena kalau tidak mengkaji agamanya, justru kemudian sesuatu yang haram justru dianggap sebagai suatu hal yang halal, dan sebaliknya yang halal justru kemudian dianggap sebagai sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua adalah faktor dorongan hawa nafsu. Kadang orang itu sudah mengetahui bahwa ini riba, tetapi karena dia menuruti hawa nafsunya, sehingga dia kemudian melakukan sebuah pelanggaran, termasuk ini riba. Dia tahu persis bahwa riba ini adalah sesuatu yang haram, tetapi dalam pikirannya bahwa saya tidak akan mungkin untuk bisa menjadi kaya raya atau mendapatkan harta kalau bukan dengan cara riba. Akhirnya kemudian karena hawa nafsunya, dia kemudian melakukan sebuah pelanggaran, perbuatan dosa termasuk melakukan riba ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor di mana orang itu mendapatkan bisikan atau godaan. Dan godaan yang paling dominan itu adalah godaan syaitan. Kadang orang itu sudah tahu, kemudian sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, tetapi ternyata dia kemudian digoda atau mendapatkan promosi dari syaitan. Sehingga dia kemudian terjatuh ke dalam perkara riba ini. Dan yang paling menarik yang terakhir, yakni karena adanya sistem, adanya pengaruh sistem yang kemudian mengizinkan, membolehkan, bahkan kemudian mengharuskan. Sehingga kemudian adanya sistem ini itu mempengaruhi di mana sesuatu yang awalnya dianggap sesuatu yang haram, justru kemudian punya legalitas. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh, karena sistem yang ada itu mengizinkan, membolehkan. Nah, saya pikir dari 4 hal ini,
Itulah yang kemudian menjadi latar belakang sehingga kenapa sesuatu yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan justru kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang boleh. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang haram, maka prinsip bagi kita seorang muslim adalah mesti meninggalkan sesuatu yang haram itu. Dan kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, itu akan ada ganti, ada sesuatu alternatif yang jauh lebih banyak. Misalnya, kalau dalam perkara minuman, Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengharamkan satu saja, yakni khamar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang khamar ini, Allah Subhanahu wa taala itu justru menghalalkan banyak hal. Minuman apa saja yang dari warnanya putih, merah, kemudian dengan aneka warna, dengan aneka rasa, ya itu banyak sekali. Tetapi justru disitulah ada faktor ini, di mana kadang orang itu melakukan pelanggaran karena faktor dia jahil, karena dia tidak mau belajar tentang Islam, bisa jadi karena dorongan hawa nafsunya, atau kemudian karena bisikan atau godaan setan, dan yang terakhir yang paling parah itu, kalau kemudian sistem malah kemudian memberikan izin atau membolehkan perkara sesuatu yang dianggap haram, justru dianggap sebagai sesuatu yang halal. Baik, Ustaz Salim ya. Itu ternyata pemirsa kenapa riba ini tetap disukai oleh orang ya. Ternyata memang karena edukasi yang perlu kita gencarkan ke tengah-tengah umat. Baik, saya setelah putar-putar di utara Makassar, ya kita sekarang sampai di Makassar ya. Saya sekarang ke Ustadz Haris. Ustadz, tadi sudah kita banyak sudah bercerita tentang apa itu riba, kemudian efeknya, kemudian kenapa masyarakat ini masih kekeh terhadap riba, ekonomi riba, meskipun ternyata ekonomi ini sebenarnya sangat rapuh. Tapi begini Ustadz, banyak orang yang belum tertunjuki di mana sebenarnya titik kerapuhan dari sistem ekonomi riba ini. Kenapa? Karena bisa jadi masyarakat banyak yang berkilas seperti ini Ustadz. Tetangga saya kredit bank, tapi usahanya itu tambah maju. Kemarin punya 1 toko, sekarang sudah buka 2 toko karena bantuan bank. Kemarin tetangga saya punya 1 mobil, tapi karena kredit, alhamdulillah, ya sudah riba, tapi pakai alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah bertambah 2, bertambah 3 mobilnya. Di mana sebenarnya kerapuhan riba ini, Ustaz? Sementara masyarakat melihat dalam pandangan mereka banyak orang yang menjadi aktivis riba dalam tanda kutip, justru ekonominya, justru penghidupannya itu semakin lama justru secara visualnya kita itu tambah sejahtera dalam tanda kutip, Ustaz. Di mana titik kerapuhan riba? Silakan Ustaz Haris. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya kira diskusi ini adalah menarik sekali. Ya, kalau kita bicara tentang riba, saya kira ini adalah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Ya, harus diakui bahwa riba itu sebenarnya asal muasalnya itu berangkat dari persoalan utang. Ya. Riba itu tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada utang. Sebenarnya utang itu adalah asal muasal. Nah, kemudian yang kedua, mengapa orang berutang? Orang berutang itu kan karena persoalan tadi sudah dijelaskan tadi. Itu karena persoalan sebenarnya gaya hidup. Iya, persoalan gaya hidup. Kalau saya mencoba memakai rumus fisika itu, ya. Rumus fisika itu ada yang kita kenal dengan rumus F sama dengan P per A. Ya. F itu adalah gaya, P itu adalah tekanan, A itu adalah luas penampang. Ya, kenapa kemudian banyak masyarakat yang berada di bawah tekanan? Ya. Kenapa orang banyak berutang? Ya kan, banyak berutang. Itu karena banyak gaya. Ya kan, semakin tinggi gaya, semakin banyak tekanan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada orang yang merasa bahwa ternyata tetangganya di sebelah, ya tetangganya di sebelah ternyata pakai motor, padahal kerjanya cuma penjual sayur mungkin. Tetangga sebelahnya sudah naik haji, ya mungkin kerjanya hanya sekedar serabutan. Inilah yang banyak terjadi yang mengecoh di tengah masyarakat kita karena mereka hanya melihat permukaan, tapi dia tidak melihat apa yang ada dalam diri seseorang. Mungkin dia tidak merasa bagaimana orang itu berada dalam tekanan. Mungkin yang dia perlihatkan itu adalah mungkin bahagia-bahagia terus saja,
tapi mereka tidak merasa bahwa mereka itu berada dalam bawah tekanan. Ya, orang yang jangankan makan riba, berutang tok saja. Itu kan Umar bin Abdul Aziz itu kan sudah pernah mengatakan, hati-hati dengan utang. Karena utang itu membuat pusing, ya, membuat gelisah di malam hari dan kemudian membuat malu di siang hari. Coba mungkin bayangkan kalau orang sudah berutang, besok sudah mau lunas, besok sudah jauh tempo, duitnya tidak jelas, duitnya belum ada. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti pusing itu. Ya. Pusing 7 keliling, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Lalu kemudian di mana malunya? Orang yang punya utang, kalau siang hari misalnya, kalau dia mau belanja di sebelah toko, maka dia akan lihat dulu. Di tetangganya, tempatnya dia berutang, ada nggak orangnya? Kalau dia ada, dia tidak mau keluar. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa utang ternyata utang riba itu tidak memiliki dampak, ternyata sudah banyak fakta di masyarakat kita yang justru banyak perusahaan, banyak pribadi yang justru yang berutang dengan riba, ya, ternyata usahanya itu bangkrut. Siapa yang tidak kenal dengan Sariwangi, teh Sariwangi, ya kan? Teh Sariwangi itu kan sudah dijatuhkan vonis oleh pengadilan kalau dia dalam keadaan dia terlilit utang, dipaiditkan pada tahun 2018. Itu utangnya sedikit, ya, hanya 1 triliun lebih, ya. Itu dipaiditkan. Tapi tahun berapa dia berdiri? Itu puluhan tahun dia berdiri, tapi ternyata jatuh juga karena akibat persoalan utang. Dan utangnya bukan utang biasa, karena dia bayangkan hanya untuk ditagih utangnya saja itu ratusan miliar loh itu. Bunga saja itu dia harus membayar miliaran. Tapi karena dia tidak mampu membayar, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis, paiditkan di tahun 2018. Belum lagi misalnya Nyonya Munir, ya, yang berdiri tahun 1972. Berapa tahun dia berdiri itu? 40 tahun dia berdiri, ternyata retak juga dengan persoalan utang. Ada 275 miliar yang dia harus bayar. Tapi ternyata karena dia tidak bisa bayar, akhirnya jatuh juga. Bayangkan berdiri 2 tahun sejak tahun 75. Ya, ternyata di umurnya 40 tahun lebih, ternyata retak juga. Kenapa bisa retak? Karena ternyata tidak mampu membayar bunga. Ya, itu belum bayar pokoknya. Bayar bunganya saya sudah setengah mati. Apalagi mau bayar pokoknya. Belum lagi banyak individu kita yang dulu punya usaha besar sekali, punya mobil di mana-mana, ya kan? Punya kantor di mana-mana, ya kan? Punya kantor cabang di mana-mana, omsetnya besar. Tapi ternyata begitu jatuh tempo, tidak bisa membayar utang, ternyata itu dia tutup dengan utang baru. Ya. Akhirnya karena itu terjadi karena sudah tidak mampu lagi, maka yang terjadi banyak pengusaha kita yang justru terjatuh. Tidak bisa lagi berkembang, bahkan bangkrut. Ya kan? Bahkan bangkrut. Kenapa? Karena tidak bisa membayar bunga. Jangankan pokoknya, tidak bisa membayar. Belum lagi kalau datang si abang. Saya menyebutkan si abang karena si abang itu bukan musuh kita. Itu adalah sahabat dakwah kita. Kalau datang si abang, ya kalau misalnya sudah jatuh tempo, lalu kemudian dia menekan kita, si abang itu dia tidak mau tahu. Kalau mungkin tadi awalnya dibilang Ustadz Adi Wijaya mengatakan bahwa pada saat dia datang mencoba menawarkan kita utang, itu kan dengan cara apa dulu awalnya? Itu dengan cara bermanis-manis muka. Tapi lihat polanya. Si abang datang itu dalam keadaan ketika rekening kita sudah kering. Kalau rekening kita di bank itu masih nol, iya, masih nol saja. Belum ada kering setiap hari. Yakin saja bahwa si abang tidak akan datang menjenguk. Jangan menjenguk, melihat saya dari jauh tidak akan lihat. Dia akan cuek kita. Tapi begitu rekening kita sudah kering setiap hari, datanglah si abang dengan mengatakan, dengan mulai kata, Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabar tak? Kan begitu awalnya. Wah ini Pak Haji, usaha tak luar biasa sekali ini Pak Haji. Tapi ini Pak Haji luar biasa. Tapi ini kalau bisa lagi dikembangkan usaha tak Pak Haji, tambah banyak omset tak Pak Haji, tambah banyak laba tak. Nah itu masuk. Si Pak Haji mengatakan, bagaimana caranya? Saya tidak punya duit untuk kembangkan. Apa kata si abang? Jangan ragu, saya punya uangnya Pak Haji. Yang penting mau Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Alhamdulillah. Ya kan begitu Pak Haji bilang. Iya. Lalu kemudian bagaimana Pak Haji? Mau Ki? Ya insya Allah. Kalau apalagi saya baru melihat, apalagi bulan puasa ini datang Ki memberikan saya kabar baik, ya masalah saya bersyukur sekali.
Dapat Begitu dia baraka, mau Ustaz. tanda tangan akad, dia ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu masuk uangnya di rekening, dia ucapkan Alhamdulillah. 3 bulan pertama usahanya mantap, ya kan? Tapi begitu 1 tahun, ternyata COVID datang bertubi-tubi. Nah, kemudian ekonomi amblas di mana-mana. Lalu kemudian omset sudah mulai menurun. Datanglah si abang yang tadinya bermanis-manis muka, sekarang sudah berasam-asam muka ini lagi. Nah, apa yang dia lakukan? Pak Haji, kita ingat ya Ki, waktu kita bikin tanda tangan kontrak itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu dia ada tanda. Aku tahu ini, tapi ini omsetku berkurang Ki. Bagaimana nih? Bilang saya tidak mau tahu Pak Haji, yang penting kan harus Ki bayar utang. Nah, apa yang terjadi? Disitulah pusing 7 keliling. Istri tidak tahu masalah, dimarahi istri. Anak cuma sementara belajar, dia cuma bertanya, Pak, ada PR-ku, apa kata bapaknya? Jangan kau tahu, itu bukan urusanku, gara-gara kau sampai saya bermasalah. Anak tidak tahu masalah, dia cuma bertanya, tapi apa yang terjadi? Dimarah-marahi. Kenapa dimarahi? Gara-gara tekanan utang. Nah, itu baru utang, belum lagi ribanya. Ya, ribanya, dan itu riba kan sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Bahwa orang yang makan riba itu seperti orang yang berdiri. Dan berdirinya bukan berdiri biasa, tapi berdiri seperti orang yang kesetanan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa orang yang makan riba nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Perutnya seperti rumah. Ya. Saya tidak tahu apakah isinya di dalam, apakah rumah atau bukan. Kata Nabi, isinya itu adalah ketika Nabi berisra Mi'raj, Nabi mengatakan bahwa dia melihat ada sekelompok orang yang perutnya besar sekali. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, siapakah itu? Jibril mengatakan, itu umatmu Muhammad yang dulu waktu di dunia dia makan riba. Nah, lalu kemudian apa isi perutnya? Dia bilang isi perutnya itu adalah ular. Nah, pertanyaannya, ini ngeri loh ini, riba itu ngeri itu dan ingin dianggap biasa saja. Saya kira itu. Ya, baik, Ustaz. Ya. Menarik tadi, Ustaz ya. Jadi bagaimana pemirsa Dakwah Sulsel? Apakah ada yang sudah rekeningnya sudah kering-kering dan pernah dihubungi oleh si abang, Ustaz ya? Kalau sudah pernah dihubungi oleh si abang, ya tanda-tanda ini ciri-ciri orang kaya mungkin, Ustaz. Apalagi sekarang banyak fenomena crazy rich, Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa budaya itu membuat kita gampang berutang. Saya kira sekarang juga tampilan-tampilan crazy rich juga itu membuat kita langsung berangan-angan, Ustaz ya, kenapa bukan saya yang bisa memamerkan kekayaan dan sebagainya. Oke, baik, pemirsa Dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, alhamdulillah semakin sore, semakin menjelang maghrib, menjelang senja, diskusi kita semakin hangat. Dan ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar di YouTube ya. Ini pertanyaannya sepertinya cocok dijawab oleh Ustadz Ilham. Baik, Ustadz. Ini ada satu penanya nih, Ustadz ya. Iya. Ini dari Anything Channel. Ya. Selain istilah riba disamarkan atau dihaluskan, terdapat juga situasi yang memaksa orang untuk mengambil riba sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Ya, ini mungkin bagaimana Ustaz ketika kita diperhadapkan pada kondisi di mana kita ya terpaksa untuk terpaksa untuk mengambil riba, terpaksa mau beli mobil, terpaksa mau beli rumah sehingga ambil riba, terpaksa mau pakai kalung. Ini gimana Ustaz? Kalau orang yang terpaksa seperti ini kemudian mengambil riba, apakah dimaklumi oleh syariat? Silakan Ustaz. Jadi pertama-tama sebenarnya kata darurat dalam Islam itu harus kita pahami dulu bersama-sama bahwa kata darurat dalam Islam itu memang berkenaan dengan jiwa atau nyawa. Bahwa ketika kita tidak mengambil perkara riba itu atau perkara yang haram itu, lalu kemudian mengancam jiwa kita, bisa menyebabkan kita mati, ya contohnya seperti itu. Jadi perkara darurat, jadi atau paksaan di sini harus disamakan dulu persepsinya, karena banyak orang yang mungkin bisa tertawa-tawa saja dalam kondisi yang tertawa-tawa bisa mengambil riba dan dia menganggap bahwa itu sebuah paksaan.
Ya, karena kan seperti ini, bahwa ada hal yang mesti kita pahami bahwa dalam hal menghindari riba itu sebenarnya erat kaitannya dengan akidah yang kita miliki atau keimanan yang kita yakini. Ada rukun iman yang kita yakini ada 6 itu yang mestinya harus kuat, sabit. Karena kalau tidak begitu maka sangat berat untuk menghindari riba. Apalagi zaman sekarang itu ya berlaku hadis Nabi yang mengatakan bahwa siapa yang menggenggam agama di zaman ini sama seperti menggenggam bara. Ya, sama dengan menggenggam bara. Jadi ketika dia merasa kebutuhan itu sangat mendesak dan sama seperti rumah ya. Rumah mungkin termasuk kebutuhan pokok. Ya. Dan banyak orang yang merasa bahwa kalau tidak dengan riba maka atau tidak dengan KPR maka tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan rumah selamanya. Ini perkara keyakinan kita terhadap rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan yang kedua adalah perkara ujian ketaatan kita terhadap Allah dan hari yaumil akhir. Ujian. Karena kenapa? Ya banyak juga sih yang saya kenal, termasuk saya pribadi yang masih ngontrak. Dan hidup saya tetap bahagia. Anak-anak itu kalau saya lihat jauh lebih berbahagia ketika dia di rumah kontrakan saya ketimbang di rumah yang mewah yang saya bawa itu saya tidak mengerti. Jadi letak kebahagiaan yang kita pahami bersama itu sebenarnya ada di mana? Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat bahwa kebahagiaan seorang muslim itu terletak pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah pada apa yang dilihat oleh kasat mata. Karena berapa banyak orang yang bersinggungan dengan riba pada akhirnya juga ya bangkrut. Jadi kekayaan yang dia miliki kekayaan semu. Toh sekalipun itu kekayaan dia miliki sepenuhnya, maka pada akhirnya juga dia akan meninggalkan dunia ini. Itulah yang mesti kita pahami bahwa akidah segala-galanya dalam hal melakukan suatu perbuatan bagi seorang muslim. Nah, ini mungkin jawaban saya bahwa keterpaksaan itu harus dilihat secara jelas dan harus dinilai dengan akal sehat. Karena boleh jadi keterpaksaan itu hanya gambaran-gambaran yang kita gambarkan sendiri nasib kita yang sebenarnya belum terjadi. Sebenarnya belum terjadi. Apakah dengan mengontrak rumah kita jadi hina? Kan enggak. Itu seperti itu mungkin. Baik. Berarti terpaksa dengan tidak terpaksa tidak bisa pakai perasaan, Ustaz Ilham ya? Iya, tidak. Iya, jadi kita harus mengembalikannya ke standar akal saya. Darurat itu adalah berkenaan dengan nyawa. Apakah ketika kita tidak mengambil itu kita akan mati? Itu seperti itu. Baik. Apakah kalau kita tidak punya mobil mungkin Ustaz ya, apakah kita mati atau tidak? Ya. Karena syariat ini pilihan, Ustaz. Iya, betul. Jadi orang bebas memilih apakah dia mau mengambil jalan ketaatan kepada Allah atau tidak. Baik, pemirsa Dakwah Sulsel itu tadi ya bahwa terpaksa atau darurat itu tidak bisa kita kembalikan ke perasaan kita masing-masing, tapi darurat itu kita kembalikan lagi ke hukum syara bahwa ternyata darurat itu adalah satu hal yang mengancam nyawa. Selama itu tidak mengancam nyawa sebenarnya ya tidak darurat gitu. Mungkin kebanyakan sekarang ya didarurat-daruratkan, sebenarnya tidak darurat tapi didarurat-daruratkan ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ilham. Nah, ini menarik sekali. Banyak informasi yang sekarang kita dapat. Yang sayang sekali kalau hanya terhenti di channel ini. Sayang sekali kalau hanya terhenti di YouTube Dakwah Sulsel. Kita pengen apa yang kita diskusikan di kesempatan sore hari ini itu bisa tersebar luas. Nah, sekarang saya ke Ustaz Sarjan, Ustaz. Kita pengen informasi tentang riba ini bisa menyebar luas. Mengedukasi masyarakat bahwa ternyata dalam pandangan Islam itu riba itu tidak boleh loh. Ternyata di dalam pandangan Islam itu riba ini adalah sebuah dosa yang harus dihindari. Ustaz Sarjan sebagai seorang akademisi di bidang ekonomi, Ustaz, bagaimana strategi edukasi yang bisa kita lakukan untuk mencerahkan masyarakat yang mungkin hari ini sebenarnya mereka ketika mereka terlibat riba bukan karena mereka sengaja, tapi memang tidak tahu bahwa ternyata
riba itu haram. Ketika mereka diberitahu bahwa riba itu haram, ternyata mereka baru tahu. Nah, bagaimana strategi mengedukasi masyarakat tentang keharaman riba ini? Silakan, Ustaz Sartil. Baik, terima kasih. Jadi mengenai bagaimana kemudian orang itu bisa mengenal riba, sebenarnya lebih awal ya sebagai seorang muslim dia juga sebenarnya sudah punya kewajiban awal ya untuk mengetahui aspek hukum syarat terkait dengan riba ini, bahwa sebagai seorang muslim ya itu sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya, utamanya yang berturut-turut itu di dalam surah Al-Baqarah. Nah, di sana sudah dijelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkara-perkara ini. Nah, jadi ini adalah bersifat taklifi, ya. Jadi otomatis misalnya ya, dikatakan seperti itu, otomatis. Kalau dia muslim, harusnya dia sudah paham tentang itu. Nah, sehingga kalau lolos dari aspek ini, artinya mungkin karena sesuatu dan lain hal, dia tidak pernah bertemu dengan sebuah edukasi semacam ini, informasi seperti ini, atau dia pun misalnya tidak pernah mendapati ya perkara ini di dalam literasi-literasi yang dia sanggup untuk jangkau di waktu yang lalu, maka tentu di kesempatan selanjutnya ya, nah, lagi-lagi sebagai seorang muslim ya, dia tentu bisa mendengar langsung perkara-perkara ini dari misalnya dari para azatis ya, para ustadz ya, dari taklim yang ada, atau mungkin sekarang sudah jauh lebih efektif lagi karena ada sosial media dan semacamnya. Jadi berteman, bergaul ya, ikut dalam dakwah, mendengar dakwah Islam ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang tadi itu, yang berbilan jumlahnya ini, ya seorang muslim itu bisa kemudian mendengar ya istilah riba ini disebutkan oleh lisan-lisan seorang narasumber gitu. Misalnya seperti kesempatan kita hari ini, ya tentu ini sudah secara langsung ya kita sudah berbicara mengenai riba itu sendiri. Nah, dari situ ya sebagai seorang muslim ya seharusnya mereka berada pada posisi sami'na wa ata'na, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti ya karena riba ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, dia ini mungkin nanti ada salah satu narasumber yang bisa menjelaskan. Ternyata riba ini begitu banyak ya jenis dan jumlahnya. Bahkan kalau kita bawa pada teknologi 4.0 ya, seperti itu dengan Android dan semacamnya. Nah, di sini justru berpotensi lebih banyak lagi perkara-perkara yang subhat ya, yang ribawi yang bisa terjadi ya karena teknologi dan semacamnya. Tapi Islam bukan tidak atau tidak anti teknologi ya, ataukah tidak mengenal perkara ini ya, tapi justru Islam memberikan semacam pengajaran bahwa kebangkitan teknologi saat ini itu Islam juga ada dalam situasi untuk memberi solusi supaya manusia-manusianya ini ya, kaum muslimin ini itu tetap tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kehidupannya dengan dipermudah oleh teknologi yang ada ya. Walaupun nanti ya tentu ada perkara-perkara yang di sana tegas ya. Tegas misalnya mengenai riba fadl ya, yang di sana Rasulullah SAW menyebut misalnya tentang bahwa emas itu ya tidak boleh ditukar dengan emas secara kredit ya, atau tidak boleh ada transaksinya yang kredit harus tunai dan semacamnya. Dan tentu ini kalau para ulama memberikan pandangan yang tegas, tidak ada semacam jalan keluar lain, kompromi hadis dengan hadis atau dan semacamnya, maka tentu di sini kita harus mengambil perkara yang paling selamat di dalamnya. Jadi mengenal riba ini sebenarnya sudah sangat mudah saat untuk
generasi sekarang, sudah sangat mudah sekali. Ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita sebagai seorang muslim juga bisa langsung ya menanyakan langsung kepada komunitas-komunitas dakwah, ya. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang tergabung dalam kelompok dakwah tertentu, ya dakwah A, B, C, D. Nah, ini tidak ada masalah. Ya, tentu di sana juga mereka pasti membahas mengenai perkara ini. Nah, jadi cukup mudah sebenarnya saat ini bagi kaum muslim untuk mengenal riba itu sendiri. Nah, tinggal nanti mungkin apa setelah riba itu sudah dikenali, ya. Kalau sudah kenal dengan riba, jenis-jenisnya, ya, kemudian macam-macamnya, kemudian berangkat dari itu, kemudian melihat realitas dirinya, melihat juga realitas ekonomi masyarakat. Nah, tinggal di situ menguatkan diri untuk bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan itu semua. Nah, ini sebenarnya banyak kisah-kisah yang inspiratif ya, bagaimana orang-orang yang meninggalkan riba, ya, dulunya punya mobil, punya rumah, ya, yang mewah, tapi setelah mengetahui bahwa ini adalah ya cara perolehannya itu haram, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kemudian semua ditinggalkan, kendaraannya dikembalikan kepada yang punya karena bukan punya dia, ya, rumahnya juga dikembalikan kepada yang punya karena memang bukan dasarnya mereka tidak memiliki rumah tersebut. Nah, sehingga dari sana ketika ada komunitas semacam ini, ya insya Allah juga akan ada solusi, ya. Akan ada juga jalan keluar di situ. Misalnya komunitas dakwah ini, atau mungkin yang sekarang banyak itu komunitas anti riba, ya. Ini banyak gitu. Nah, mudah-mudahan di antara mereka ada yang bisa membantu memberikan solusi karena memang memiliki niatan yang kuat untuk terlepas dari riba setelah mengenal aspek atau perkara riba yang ada di tengah-tengah masyarakat dan mungkin apa yang menimpa dirinya. Nah, mungkin seperti itu dulu, ya. Jadi ada jalan keluar lah, ya. Ya. Misalnya ada utang sekian, mungkin ada yang ingin meminjamkan tanpa riba, ya. Mungkin ada yang punya kewajiban-kewajiban lain, mungkin ada yang ternyata memberi secara cuma-cuma, ya, karena misalnya nilainya cuma 1 juta, 2 juta, ya, mungkin ada yang memberi secara cuma-cuma dari para agenia atau orang-orang kaya. Ya. Seperti itu mungkin. Tapi edukasi yang dilakukan oleh komunitas yang seperti Ustadz Harjan katakan tadi, sekarang kan banyak komunitas-komunitas misalnya kayak X-Bank, ya, dan saya juga Ustadz Haris juga punya komunitas As-Salim, Ustadz, ya, punya komunitas As-Salim, komunitas para syariah-syariah-trainer, ya. Apakah menurut Ustadz Sarjan sampai pada tataran komunitas itu cukup? Ya, mungkin dalam jangka pendek ya untuk istilahnya mencegah seseorang kembali melakukan hal yang sama, ya, atau sekaligus meninggalkannya, ya. Karena mau tidak mau memang mereka yang sudah terjerat ribawi ini ya sudah sudah harus memenuhi kewajibannya, gitu. Tidak bisa serta-merta ditinggalkan seperti itu. Nah, tentu komunitas seperti ini secara jangka pendek bisa membantu. Nah, tapi untuk jangka panjangnya agar seluruh masyarakat, ya, secara keseluruhan, ya, menjadi melek dengan ini dan meninggalkannya. Nah, ini memang butuh dakwah yang lebih progresif, ya. Artinya dibutuhkan perang yang lebih intens di tengah-tengah masyarakat yang tentu di sana perannya dimiliki oleh sebuah komunitas bernegara, gitu. Memang akan ke sana nantinya. Karena otomatis sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pemateri, legalitas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang ribawi ini itu memang legal, ya, punya landasan, gitu, landasan usaha dan sebagainya. Jadi otomatis ya logikanya ya harus dirubah dari aspek itu saja mengenai bagaimana kedepannya dan idealnya seperti apa di dalam Islam. Saya kira edukasi dan semacam
sosialisasi ya tentang ini itu kedepannya harus lebih ditingkatkan supaya masyarakat berada pada pemahaman yang sama tentang efek riba dan dampaknya bagi perekonomian. Baik. Seperti itu. Karena saya teringat Ustaz Sarjan ya, ketika Ustaz Sarjan tadi mengatakan bahwa perlu edukasi. Ya, banyak sekarang komunitas-komunitas muslim yang melakukan edukasi, tapi banyak juga para penggiat-penggiat riba yang juga melakukan edukasi. Saya ingat sekali waktu masih sekolah dulu ya, ketika belajar akuntansi itu kan kita sampai hitung-hitung riba, dan kita hitungnya begitu saja tanpa pernah tahu, oh ternyata nggak boleh ya ada item riba di dalam apa ya. Ustaz Harjan orang ekonomi pasti lebih tahu ya, ketika kita buat jurnal kemudian ada item ribanya, ya kita dengan senang hati menghitung ribanya berapa persen, dia pinjam 1 bulan persen-persennya. Artinya memang kita melakukan edukasi, tapi secara terstruktur juga lewat kurikulum sekolah juga ternyata melakukan hal yang sebaliknya. Tidak justru menyerang balik ya tentang edukasi yang pro riba. Makanya tadi luar biasa Ustaz Sarjan memberikan kita satu insight menarik juga bahwa ya memang mau tidak mau kita harus punya kekuatan yang lebih daripada sekedar komunitas. Mungkin begitu ya Ustaz Sarjan? Iya, betul. Ya. Nah, ini menarik nih Ustadz Mursalim. Saya ke Ustadz Mursalim sekarang. Ini kita sudah bicara tentang satu komunitas dengan kekuatan yang kekuatan yang lumayan besar nih Ustadz. Tentang tentang negara. Baik Ustadz Mursalim. Luar biasa Ustadz Sarjan memberikan kita satu. Ternyata sekarang yang menjadi pelaku riba itu bukan cuma sekedar individu, bahkan negara kita pun berutang. Utangnya kalau nggak salah di masa Jokowi ini kan sudah 7.000 triliun ya, kalau saya tidak salah utangnya. Nggak tahu nanti kalau misalnya berhasil 3 periode ini, kayaknya nambah lagi nih utangnya. Nggak tahu sampai berapa triliun. Nah, Ustaz, negara saja ini berutang, Ustaz. Kita hidupnya dari utang luar negeri. Nah, gimana nih, Ustaz, supaya kita bisa membangun kemandirian kaum muslimin dan terutama kemandirian negara, padahal ya negara kita sendiri hidup dari utang, dan kita tahu kalau orang yang berutang kan sulit untuk bisa mandiri, Ustaz. Ya kira-kira gimana nih, Ustaz? Ya menarik ini karena tadi Ustaz Sarjan sudah menyampaikan bahwasanya kita melakukan edukasi kepada masyarakat, tapi justru di hal yang berbeda negara justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Negara justru kemudian memberikan contoh di mana negara yang justru menjadi pelaku utama dalam hal masalah riba ini. Bahkan riba ini dijadikan sebagai pilar utama dalam membangun perekonomian. Kalau kita melihat sekarang, negara kita kan APBN-nya itu lebih dominan, lebih banyak disuplai dari, kalau bukan utang, ya pajak. Sehingga kita melihat bagaimana kemudian utang negara sekarang yang cukup besar, kemudian pajak yang ada sekarang itu justru mencekik. Itu adalah gambaran bagaimana negara itu membangun pilar perekonomiannya pada dua sektor ini, yakni utang dan juga pajak. Sehingga terkesan kurang kreatif lah untuk kemudian membangun sebuah negara atau mengurus sebuah negara. Nah, padahal Islam telah menunjukkan bagaimana seharusnya negara itu dijalankan. Kan kita mengenal bahwa Islam ini adalah negara yang adalah ajaran atau agama yang sempurna, yang mengajarkan bagaimana mulai dari bangun tidur hingga kemudian membangun negara, bagaimana masuk kamar mandi hingga kemudian masuk ke dalam pemerintahan, bagaimana menjalankan puasa, menjalankan sholat hingga kemudian menjalankan sebuah perekonomian. Sehingga kemudian justru menjadi suatu hal contoh yang tidak baik kalau negara justru menjadi sebuah pelaku utama dalam hal riba ini. Maka perlu kemudian merujuk kembali kepada Islam. Bagaimana Islam memberikan petunjuk agar sebuah negara itu bisa mandiri. Nah, dalam Islam sendiri itu diajarkan tentang konsep kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam itu kan setidaknya ada 3, yakni ada kepemilikan individu atau al-milkiyatun fardiyah, kemudian ada kepemilikan umum atau al-milkiyatun ammah, kemudian ada kepemilikan negara. Nah, kalau kemudian
dua hal, yakni kepemilikan umum dan kepemilikan negara ini kemudian dikelola dengan baik, itu sudah sangat cukup untuk kemudian membiayai berbagai pembiayaan di dalam negara. Bahkan kemudian negara bisa melakukan penjaminan di mana kesehatan itu kemudian menjadi sesuatu yang gratis, pendidikan menjadi sesuatu yang gratis, ya karena untuk sektor pengelolaan kepemilikan umum saja yang meliputi pengelolaan sumber daya alam itu sudah cukup untuk kemudian membiayai berbagai pendanaan yang dilakukan oleh negara. Tapi sekarang kan tidak dilakukan oleh negara. Nah, ada yang kemudian sudah mencoba, ya seperti ada BUMN yang ada sekarang itu kan juga sudah melakukan pengelolaan sumber daya alam. Tapi kan ujung-ujungnya rugi. Ya, misalnya Pertamina kemudian dikelola, tapi laporannya rugi. Padahal kita kalau pergi ke pom bensin itu beli bensin, isi bensin motor kita, ya, kita tidak pernah utang, ya selalu bayarnya cash, ya. Padahal bensin botol itu tidak rugi, Ustaz, kayaknya ya. Yang jual bensin botolan itu kan tidak rugi, Pertamina kok bisa rugi? Kemudian kita listrik, ya ada PLN misalnya juga melaporkan hal yang sama, justru melaporkan bahwa dia juga rugi. Padahal kita juga bayarnya selalu tepat waktu. PDAM juga seperti itu, sehingga hampir semua PDAM yang dikelola itu kemudian ujung-ujungnya rugi. Padahal yang seharusnya kalau sumber daya alam itu dikelola, justru kemudian menghasilkan keuntungan yang sangat banyak sekali, bukan kemudian malah rugi. Nah, kalau ada yang rugi, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam urusannya ini, sehingga ada yang menyatakan negara ini kurus karena korban salah urus. Ya, karena berada pada pihak yang tidak benar, tidak amanah, tidak tahu masalahnya, sehingga kemudian itu yang terjadi, sehingga orang yang tidak berkompeten itu kemudian diberikan sebuah jabatan di BUMN misalnya, padahal dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Cuma karena dia dekat dengan rezim, akhirnya dikasih jabatan. Dan apa yang terjadi? Inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka apa yang kita tunggu? Ya, cuma kehancurannya saja. Akan muncul banyak masalah ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dan ahli bagaimanapun, kalau dia tidak kembali kepada Islam, maka itu akan memunculkan masalah. Maka disinilah kemudian pentingnya kita kembali kepada konsep Islam dalam mengelola perekonomian, dan kalau negara ini kemudian mau mandiri, mau bebas dari masalahnya sekarang, maka saatnya kemudian negara harus kembali kepada konsep Islam, karena konsep Islam ini benar-benar terbukti, dan itu bukan teori belaka, tetapi merupakan sesuatu yang terbukti sejak di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan para sahabat, kemudian para khalifah setelahnya, dan itu sudah eksis selama lebih dari 1400 tahun, dan ternyata konsep yang dikelola oleh negara itu kemudian membuat peradaban Islam kemudian menjadi peradaban yang sangat maju, menjadi superpower. Ya, karena itu tadi, karena konsep yang dijalankan itu adalah berdasar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin kalau kemudian aturannya, hukum yang kemudian kita pakai, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kami akan memberikan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah dari bumi. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita menjalankan sesuatu itu berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tidak memakai aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kemudian berharapnya mendapatkan berkah. Ini kan tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Seharusnya antara proses dengan hasil itu sesuatu yang harus nyambung. Ya. Dan prosesnya itu sesuai dengan konsep dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah hasilnya itu pasti akan berkah. Ya. Baik. Pemirsa Dakwah Sulsel, ya, kita sudah berada di penghujung waktu, tapi sebelum kita sampai pada segmen terakhir, yaitu closing statement dari para pemateri kita, saya punya pertanyaan terakhir untuk Ustadz
Haris, dan insya Allah pertanyaan ini akan merangkum semua poin-poin yang sudah kita bicarakan dari pukul 4 tadi. Ustadz Haris, kira-kira apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang Muslim untuk sebagai jati diri dia sebagai seorang Muslim untuk menghilangkan praktek riba ini, karena terbukti dari diskusi kita ini bahwa riba ini adalah sistem atau riba ini adalah ekonomi yang rapuh. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim, Ustaz? Ya. Yang pertama sebenarnya bahwa dalam kitab Nizam itu ya, Nizamul Islam itu di bab awal itu dijelaskan bahwa perubahan itu terjadi ketika perubahan terjadi pada masyarakat ketika pemikirannya berubah. Ya, pemikirannya berubah. Dan pemikiran itu berubah, itu tergantung dari informasi yang mereka dapatkan. Itu yang pertama, informasi yang mereka dapatkan. Selama ini harus diakui bahwa informasi yang masyarakat dapatkan terkait dengan riba itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ya, riba itu misalnya membantu masyarakat kecil, ya. Bahkan informasi yang sampai tidak mungkin kita bisa sukses kalau tidak punya usaha yang berbasis bantuan hutan dari si abang misalnya. Ada juga misalnya tidak mungkin kita memiliki motor kalau tidak pinjam sama Pak Le. Pak Le itu Pak leasing ya maksud saya. Ya. Sama Pak Le. Tidak mungkin abang, kita punya ya temannya abang. Temannya si abang tadi. Nah, tidak mungkin orang punya HP misalnya kalau tidak utang di beberapa tempat misalnya. Padahal sebenarnya itu dipengaruhi oleh faktor keinginan. Saya misalnya punya HP 1. Tiba-tiba istri saya mengatakan begini, Ustaz, ini HP-mu sudah kadaluarsa ini, sudah ketinggalan zaman ini, iya kan? Padahal HP ini masih bisa dipakai telepon, masih bisa dipakai WA. Tapi karena istri misalnya sering buka-buka informasi, ternyata dia mendapatkan ada informasi baru tentang HP baru. Ya. Lalu kemudian saya mengatakan, untuk apa saya beli ini, kan masih bisa pakai. Apa dia katakan istri saya? Alah, ganti saja itu. Uangmu kan ada. Uang saya ada, tapi kan bagi usaha. Kalau begitu, ada tetangga itu kaya. Pokoknya kalau bisa pinjam, bisa 10 HP juga, malah bisa dibiayai. Mulai. Itu faktor keinginan, padahal ini HP masih dibutuhkan, masih saya butuhkan. Belum menjadi keinginan, saya pakai sudah cukup. Ya kan? Jadi kalau saya punya 1 HP, lalu kemudian saya beli HP, sebenarnya itu sudah punya, itu sudah keinginan, bukan lagi kebutuhan. Saya beli mobil misalnya, tiba-tiba ada lagi yang menawarkan saya untuk beli mobil, iya kan? Padahal mobil saya sudah cukup untuk saya pakai bersama dengan keluarga. Tapi tiba-tiba yang mengatakan, Ustaz, masa mobil tak dari tahun berapa itu terus kita pakai, ganti-ganti SIM ini. Memang tidak ada uangku. Pak Le datang gampang gitu, ada uang kalau mau jaki, yang penting mau jaki. Ya, itu kan. Itulah kalau kita tidak punya pemahaman yang jelas. Karena informasi itu sampai, lalu kemudian di kita sendiri juga ini tidak punya pemahaman yang jelas. Jadi 2 hal yang berpengaruh, faktor internal dan faktor eksternal. Umat sudah mengalami pemikiran yang paling dangkal, kemudian diserang lagi dengan pemahaman-pemahaman yang mengenakkan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat, tujuannya mereka, kita diserang dengan serangan pemikiran, tujuannya adalah ingin memiskinkan kita. Ya, karena orang Barat tahu, ya, musuh-musuh Islam tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ketika kita dekat dengan kekufuran, maka yang terjadi adalah mereka akan menjual kita menjual agama kita, menjual akidah kita. Itu yang terjadi. Nah, oleh karenanya, dan ini cuma bukan hanya terjadi di lingkaran pribadi saja, bukan hanya di masyarakat kita, ini juga terjadi pada negara. Ya. Seperti tadi rumus yang saya katakan, terlalu banyak gaya, akhirnya banyak tekanan. Iya kan? Kenapa saya mengatakan banyak gaya? Kita punya kemampuan sedikit, tetapi kita dipaksakan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Contoh misalnya ya, tahun 2021 akhir Desember 2021, kita punya pendapatan pajak berapa? Itu pendapatan pajak kita cuma 1.000
Cuma 1.272 triliun. Bayangkan, 1.272 triliun. Sementara APBN kita tahu 80% itu kan adalah pendapatan. Berarti 20% itu tambahan saja. Tapi belanja, berapa ada belanja berapa? Belanja itu ada sekitar 2.700 triliun. Ya kan, belanja 2.700, sementara pendapatan cuma 1.200. Pasti defisit kan? Defisitnya itu sekitar 1.400 triliun. Pertanyaannya 1.400 itu dari mana uangnya? Ya kan? Pasti utang baru lagi. Ya kan? Pasti utang baru lagi. Dan bahkan diperkirakan itu pada tahun 2024 utang negara itu akan mencapai 44,2%. Itu perkiraan Bank Dunia. 44,2% dari PDB. Dan ini bergerak terus saja. Bergerak terus saja. Nah, karena ini bergerak terus, bayangkan saja bunga saja untuk tahun ini 2022 yang mau dibayar itu berapa? 405 triliun. 405 triliun. Belum lagi IKN yang dipaksakan, yang anggarannya 466 triliun. Yang tahun ini negara butuh sekitar 90 triliun. Kemana uangnya? Bayangkan bunga bank mau dibayar. Kemudian IKN mau dibayar. Pertanyaannya, apakah IKN ini sesuatu yang mendesak? Tidak kan? Ini kan gaya-gayaan. Makanya terlalu tinggi gaya, makanya terlalu banyak tekanan, ini saya bilang. Ya kan, IKN bukan sesuatu yang mendesak. Tanpa ada IKN juga, masyarakat juga aman-aman saja. Bahkan kemiskinan justru semakin naik. Dan ini dianggap bukan permasalahan utama bagi negara kita. Iya kan? Maka wajar kalau kemudian semua dinaikkan ini sekarang. Masyarakat tampak sadar. PPN dinaikkan 11% misalnya kan. Kemudian BPJS dipaksakan semua orang harus ikut BPJS. Belum lagi yang lalu dana pensiunan ya untuk para pekerja. Itu kan nanti dicairkan pada saat umur mereka 56 tahun. Ya kan 85 tahun. Kenapa begini? Karena negara lagi butuh duit. Kenapa butuh duit? Bayangkan pendapatan hanya sekitar 1.200 saja. 1.200 sementara pengeluaran 2.700. Ini kan persoalan gaya yang dipaksakan. Persoalan keinginan yang sebenarnya dipaksakan sementara kebutuhannya kita tidak segitu. Coba lihat orang miskin berapa sekarang. Sudah 9 juta lebih, ya kan? Belum lagi pengangguran. Belum lagi minyak goreng yang begitu mahal. Penimbunan terjadi di mana-mana kan? Belum lagi solar sudah mulai juga menyusut. Belum lagi Petralite yang mulai hilang di pasar. Belum lagi misalnya Petramas yang dinaikkan. Belum lagi misalnya yang lain mau dinaikkan. Ini kan sebuah kekacauan yang terjadi karena persoalan ekonomi yang kita jalankan adalah ekonomi berbasis ribawi, bukan ekonomi maunya Allah. Ya kan? Semua masalah terjadi, ekonomi bermasalah. Orang saling curiga. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Jokowi itu tidak fokus bekerja karena memang utang itu membuat orang tidak fokus. Ya kan? Masalah utamanya apa? Masalah kita kan ada masalah kebutuhan rakyat yang harus terpenuhi. Minyak goreng harus terpenuhi, tapi karena tidak fokus, akhirnya IKN yang dipaksakan untuk dikerja. Uangnya IKN tidak ada, dipaksakan apa? Dipaksakan pasti berutang. Karena sekarang sudah diwanti-wanti untuk berutang. Bahkan APBN tidak boleh lagi diambil untuk mendanai IKN, maka apa sekarang? Mereka minta urunan kepada masyarakat. Ya kan? Minta urunan untuk masyarakat. Pada saat yang bersamaan, ini kan aneh. Minta urunan, sementara maunya masyarakat tidak penuhi. Ya kan? Maka wajar kalau kemudian masyarakat menolak. Coba lihat bagaimana di zaman Umar bin Abdul Aziz misalnya. Bayangkan tidak ada pajak, tapi orang sejahtera. Bukan hanya sejahtera, bahkan tidak ada lagi orang yang mau bayar zakat. Tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Tidak ada lagi orang yang mau menerima infak. Tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Dana itu kan berlimpah ruah. Bayangkan tidak ada pajak. Sudah begitu, dicarilah para pemuda jomblo, ya kan? Pemuda jomblo yang belum menikah, didata oleh negara, dinikahkan oleh negara. Bukan cuma dinikahkan, dicarikan rumah oleh negara. Bukan cuma dicarikan rumah negara, dijamin pekerjaannya oleh negara. Jadi rumahnya disiapkan, tangganya juga disediakan. Luar biasa kan? Rumah dan tangga disiapkan, luar biasa ini. Belum selesai lagi jomblonya. Habis jomblonya, dicari lagi janda-janda. Janda diberikan juga kesejahteraan. Rumah disiapkan, anaknya dijamin.
Jaminannya apa? Dijamin kesehatannya, dijamin keamanannya, bahkan kebutuhan pokoknya selesai, aman semuanya. Bayangkan tidak ada pajak. Negara apa ini? Ya tentu negara yang berdasarkan dan dilaksanakan sesuai maunya Allah. Ekonomi maunya Allah, politik ekonomi maunya Allah. Tapi yang sekarang terjadi, justru kita cari ekonomi yang bukan maunya Allah. Maka wajar kalau kemudian terjadi kerusakan di mana-mana. Bukankah Allah mengatakan, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna barakati minas samai wal ardh. Jika penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka Allah pasti turunkan berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Pertanyaan kita, apakah namanya bertambah kebaikan jika rakyat curiga sama pemimpinnya? Ya kan? Apakah berkah namanya jika rakyat harus mengurus setiap hari hanya karena pergi antri minyak goreng dan sebagainya? Ya kan? Nah, oleh karenanya, sahabat sekalian, inilah pola yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu yang harus kita lakukan, harus kita sadar bahwa supaya riba kita tidak terjebak dengan riba, maka turunkan keinginan, naikkan kebutuhan. Atau naikkan kesabaran. Ya kan begitu, naikkan kesabaran. Kita butuh HP, kalau HP cuma satu. Tidak, tadi enak, bagus sekali tadi apa yang disampaikan Ustaz Ilham tadi. Beliau mengatakan kalau tidak bisa beli rumah, ngapain dipaksa beli rumah? Iya kan? Tidak mati itu orang kalau kita sewa rumah. Ya kan begitu? Kalau misalnya tidak bisa beli motor, kenapa dipaksakan? Lebih baik sewa motor. Kalau misalnya tidak bisa sewa motor, beli sepeda. Ngapain pusing? Iya kan? Ngapain pusing? Kalau memang uang tak sudah cukup sepeda saja. Jangan dipaksakan uang tak untuk beli sepeda, dipaksakan untuk beli motor. Ya pasti berutang. Ya kan begitu. Makanya saya bilang, kalau kita tidak mau pusing dengan utang, jangan gaya dinaikkan. Tapi turunkan gaya, naikkan kesabaran. Kan begitu kuncinya. Ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Menarik pemaparan dari guru-guru kita, dari narasumber kita semua, pemirsa dakwah sosial, tapi waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih untuk Ustadz Sarjan di Pangkep. Terima kasih untuk Ustadz Ilham di Mandai. Terima kasih untuk Ustadz Mursalim yang ada di Maros. Dan tentunya Ustadz Haris yang ada di Makassar. Dan insya Allah pemirsa dakwah sosial akan selalu setia menemani sore Ramadan Anda dengan program Syiar Ramadan. Insya Allah, semoga panjang umur. Besok kita akan kembali bertemu di Syiar Ramadan. Untuk edisi hari ini kita sudah tahu bahwa ekonomi yang ada sekarang adalah ekonomi riba dan telah terbukti rapuhnya, dan orang yang berakal sehat pasti akan meninggalkan kerapuhan dan menuju ke ekonomi yang Ustadz Haris bilang tadi, ekonomi maunya Allah. Insya Allah kalau yang kita jalankan adalah ekonomi maunya Allah, maka keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Saya host Anda, Adi Wijaya, mewakili 4 orang narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di edisi siar esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.